Selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku Karina. Dan di video hari ini seperti biasa aku mau ngelukis tipis-tipis sambil cerita misteri sama kalian. Dan FYI si lukisannya nggak langsung selesai. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nih ini awalnya kayak gimana dan nanti hasil akhirnya kayak gimana, kalian harus nonton video-video sebelumnya dan juga video-video yang akan datang. Di video kali ini adalah kisah nyata yang rada-rada gitu. Jadi cerita kali ini tuh aku bakalan nyeritain tentang Melissa Drexler. Melissa ini adalah seorang anak ABG berusia 18 tahun yang tinggal di New Jersey, yang dimana dia itu punya keluarga Katolik. Ya kedengarannya sih kayak anak SMA pada umumnya ya kan. Tapi yang beda dari Melissa, mungkin kalian bisa debak gak sih kenapa Melissa ini dijuluki sebagai prom mom? Tahu kan prom kan? Prom itu apa ya? Malam perpisahan anak SMA gitu. Jadi kalian bisa nebak gak sih kenapa Melissa dapet julukan prom mom? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jadi iya bener banget. Jadi Melissa itu dia hamidun ketika dia masih jadi siswi SMA dan dia melahirkan di toilet gedung promnya. Setelah melahirkan dia keluar dan dia lanjut dance dan juga makan salad. Ini kisah nyata ya, BTW. Dan aku bakalan ceritain dari awal siapa itu Melissa. Melissa ini lahir di keluarga Katolik. Bisa dibilang keluarga yang baik-baik aja sebenarnya. Keluarga yang cukup religius ya. Seperti remaja lainnya ya. Banyak psikolog yang bilang katanya sih kalau remaja itu sebenarnya karena ya anak remaja itu belum cukup dewasa dan kadang-kadang anak remaja itu tidak bisa memikirkan resiko atau konsekuensi dari segala macam perbuatan yang mereka lakukan. Jadi Melissa ini punya seorang pacar yang namanya John. Jadi John ini sebenarnya udah kuliah, jadi dia masih SMA dan si John ini udah kuliah. Dan pada awalnya sih karena ya orang tuanya bisa dibilang cukup religius ya, jadi orang tuanya tuh kayak ngelarang Melissa untuk aduh kamu jangan pacaran deh, nggak sesuai sama agama kita bla bla bla. Dan tapi akhirnya ya karena Melissa ini orangnya cukup keras kepala, jadi dia kayak bodo amat, dia nggak dengerin apa kata orang tuanya. Dan ya udah orang tuanya juga iya iya aja gitu. Dan yang orang tuanya nggak tahu nih kalau malam itu kan harusnya Melissa pergi ke minimarket tempat dia kerja part time ya kan. Nah orang tuanya tuh nggak tahu kalau malam-malam itu Melissa biasanya kayak menyelinap masuk ke mobil pacarnya dan dia sama pacarnya melakukan hubungan badan. FYI aja, jadi sebelum Melissa hamidun, Melissa itu berat badannya sekitar 58 kg. Dan yang bikin aneh di kasus ini adalah ketika Melissa hamidun itu nggak ada orang yang nyangka sama sekali kalau Melissa itu hamidun. Bahkan setelah Melissa 9 bulan pun gak ada orang yang tahu dia hamil, guys. Pada suatu hari dia sadar kalau dia nggak menstruasi selama beberapa minggu telat lah gitu, dan ini nggak biasa buat Melissa karena biasanya dia tuh teratur gitu. Sampai akhirnya loh kok kayaknya gue belum dapet nih ya. Terus akhirnya ya udah deh, waktu itu dia tuh nonton di berita kalau di New Jersey, di kotanya mereka itu ada sepasang remaja gitulah yang masih berumur 17 dan 18 tahun. Mereka membunuh bayinya sendiri karena ya hasil dari hamil di luar nikah. Si remaja itu tuh ditangkap sama polisi dan dipenjara. Saat itu Melissa tuh kayak nyadar, oh iya ya aku belum dapet nih gitu ya. Akhirnya Melissa pun ke toilet di dalam rumahnya dan dia pakai test pack dan ternyata bener aja hasilnya itu 2 garis positif gitu ya. Dan dia bingung kan dia harus gimana ini. Akhirnya dia nyobain untuk bilang lah sama si pacarnya alias John. Jadi pacarnya namanya John ya. Dia nelfon si John ini, halo John, kayaknya ini aku positif deh. Terus si John tuh ya bukannya yang gimana-gimana ya, dia panik karena John juga sama-sama gak siap untuk menjadi seorang ayah ya. Terus maksudnya apa gitu kan, kata kamu udah minum obat yang bener aja sih, bener kamu serius positif. Nah karena Melissa ini ngerasa si John ini kok kayak nggak mau tanggung jawab. Si Melissa ini takut ditinggalin John karena Melissa cinta sama John. Melissa ini bilang enggak ini kayaknya salah deh, kayaknya enggak aku pasti bakalan dapet kok nanti gitu, kamu tenang aja nggak apa-apa gitu. Udah akhirnya ditutup deh telepon itu. Dan banyak pengacara dan psikolog bilang di saat kayak gini katanya sih kebanyakan orang kalau misalkan perempuan remaja dan perempuan dewasa kalau hamil itu kayak pikirannya beda gitu. Kalau orang yang udah dewasa ketika dia hamil ya udah dia sadar kalau oh iya nih aku udah mau punya bayi, aku
aku udah punya anak gitu ya. Tapi kalau untuk anak remaja, kadang-kadang kalau misalkan kurang support, kalau anak remaja hamil dan mereka nggak dapet support dari orang-orang sekitar, kadang-kadang tuh anak remaja tuh kayak denial lah kalau dia tuh mengandung bayi gitu. Jadi yang ada di pikiran dia tuh, dia nggak ngelihat itu ada makhluk hidup di dalam perutnya gitu, tapi remaja itu tuh mikir kalau ini kayaknya nih tumor gitu di dalam perutnya, karena dia merasa si makhluk yang ada di dalam perutnya ini hanya akan mempersulit hidupnya ke depannya gitu. Jadi semacam denial lah si Melissa ini. Melissa melanjutkan hidupnya seperti biasa, dia nggak berusaha untuk bodo amat lah ini ada apa nih di perut gitu. Jadi dia nggak mikirin kalau ada makhluk hidup yang hidup di dalam perutnya gitu. Jadi dia berusaha untuk tetap melanjutkan sekolahnya gitu. Dia mulai pakai baju yang longgar-longgar gitu ya. Dia tetap sekolah. Kata teman-temannya sih, kata sahabatnya juga ya, mereka memang nyadar sih sebenarnya kalau Melissa kelihatannya kayak naik berat badan, tapi nggak yang gimana banget gitu, karena jujur aja kayak wajahnya, tangannya, kakinya terlihat normal-normal aja. Jadi nggak ada penambahan lemak lah di pipi atau nggak di tangan atau nggak di kakinya gitu. Apalagi orang tuanya ya, biasanya kan kalau misalkan orang tua sendiri gitu ya ngelihat anak, terus biasa bisa langsung tahu lah nih anak ini lagi hamidun gitu ya. Tapi kalau Melissa ini kasusnya beda, orang tuanya tuh sama sekali nggak ada nyangka kalau Melissa sedang hamidun gitu. Dan setelah si Melissa ini dapat test pack yang positif, si Melissa masih tetap berhubungan badan sama pacarnya ya kan, si John ini. Dan Melissa selalu minta John untuk kayak matiin lampu lah, biar gelap, biar nggak kelihatan. Dan bahkan sahabatnya Melissa sendiri, Rebecca, itu kan kayak namanya sahabatan kan pasti sering hangout bareng, sering main bareng ya kan di kamar. Nah si Rebecca ini juga sama sekali nggak ngeliat kalau Melissa itu lagi hamidun gitu. Kayak ya emang sih kelihatan agak gemuk perutnya gitu, tapi nggak kelihatan kayak hamidun gitu. Ini aneh banget sumpah kasusnya gitu. Nggak lama lagi tuh bakalan diadain prom night ya. Jadi prom itu kayak ya malam perpisahan lah untuk anak SMA, karena si Melissa ini bakalan segera lulus. FYI, si Melissa ini tuh pengen banget jadi fashion designer. Jadi dia tuh kayak udah kebayang, oh nanti kalau lulus kuliah pengen jadi desainer, pengen pindah ke New York, pengen ngedesain baju. Si Melissa ini bener-bener excited banget kan ya, kayak wah bentar lagi prom night, bentar lagi malam perpisahan gitu ya. Apalagi ini malam perpisahannya itu temanya adalah a night to remember gitu. Dan biasanya nih anak SMA kalau ngurusin malam perpisahan itu ibarat kan kayak ngurusin kawinan gitu ya, kayak pasti disiapin dari jauh-jauh hari ya nggak sih, riweh gitulah. Jadi si Melissa itu sama sahabatnya Rebecca udah mulai nyiapin kayak nanti pakai baju apa ya, aduh nanti rambutnya gimana ya, make upnya gimana ya. Si Melissa ini bilang lah sama John kayak pokoknya kalau kamu gak nemenin aku ke prom night, aku bakalan pergi sama orang lain. Si John tuh awalnya kayak ngerasa, aduh ngapain sih, gue kan udah kuliah, ngapain juga harus datang ke acara anak SMA gitu kan, males banget gitu. Jadi si John tuh udah males, udah nggak mau pergi ke prom, sebenarnya nggak mau nemenin Melissa. Terus akhirnya si Melissa tuh kayak kesel, bete gitu ya, mereka berantem di mobil sampai akhirnya si John bilang kayak ya udah deh, karena prom night ini tuh penting banget buat kamu, ya udah deh, mau nggak kamu pergi ke prom sama aku, kata si pacarnya gitu. Dan akhirnya Melissa pun mengiyakan, dan Melissa seneng karena pacarnya mau nemenin dia ke prom. Setelah itu Melissa kandungannya semakin besar dong ya nggak sih. Dan ini yang bikin anehnya lagi, itu orang-orang yang ketemu Melissa nggak ada yang nyangka sama sekali dia lagi hamidun. Dan sampai akhirnya si Melissa pun ngajakin Rebecca untuk mencari dress untuk prom night ya. Jadi mereka tuh jalan-jalan lah, nyoba-nyobain dress ya. Ini kan otomatis Rebecca ngeliat dong Melissa lagi ganti baju. Rebecca sama sekali nggak ada kecurigaan kalau dia lagi hamidun. Kalau kata psikolognya sih ya, jadi pola pikirnya Melissa itu kan masih pola pikir anak remaja yang nggak begitu mikirin soal resiko, dan juga dia nggak punya rencana sama sekali soal kehamilannya gitu ya. Dia nggak bilang ke siapa-siapa karena dia takut. Pas di pagi harinya ketika mau prom night, ketubannya pecah ketika dia lagi di kamar sendirian gitu. Dan dia cuman mikir kayak, wah ini nih keluar air, ya udah deh bersihin dulu, bersihin. Ya udah dia lanjut siap-siap, dia lanjut pakai make up, langsung ganti baju kayak gitu. Jadi ya pola pikirnya tuh nggak ada kayak persiapan, oh gue harus melahirkan nih, gue harus ke rumah sakit segala macam, nggak ada sama sekali. Karena ya dia denial banget kalau dia tuh lagi hamil gitu, bener-bener nggak ngerasa ada makhluk hidup di dalamnya gitu. Dia cuma ngerasa kalau ini kayak semacam tumor. Dia siap-siap, dia turun ke bawah, terus orang tuanya ngelihat dia pakai dress prom night, wah cantik banget ya anakku gitu. Terus orang tuanya ngefoto Melissa, dan ketika difoto pun orang tuanya nggak ada curiga sama sekali kalau Melissa sedang hamidun. Terus nggak lama ada John lah datang menjemput Melissa ya kan. Nah saat itu si Melissa udah mulai ngerasa kontraksi, kayak bayangin dong itu yang kalau di film-film ibu-ibu hamil udah pada mengerang kesakitan karena sakit perut. Nah Melissa tuh lagi ngerasain itu, dan Melissa kayak berakting seolah-olah dia kayak baik-baik aja, dia tuh nahan rasa sakit di depan semua orang gitu, karena dia nggak ada kesadaran penuh
kalau dia mau melahirkan gitu. Terus dia pun naik mobil, dia sempat foto-foto dulu sama John. Dia naik mobil, di mobil Melissa mulai kenceng kontraksinya gitu kan. Dan dia berusaha untuk tetap tenang biar si Johnnya nggak panik ya kan, karena Johnnya nggak tahu sama sekali juga gitu. Terus si John teh nanya kan sama Melissa, "Oh, kamu kenapa? Kamu sakit?" Terus si Melissa cuma, "Oh enggak kok, ini kayaknya aku mau mens sih, kayaknya iya ini aku cuman sakit perut dikit lah," gitu. Ya mungkin kalian bisa lihat di fotonya. Jadi Melissa itu pakai dress yang nggak berlengan, sleeveless dress warna hitam, dan nggak kelihatan hamil sama sekali. Dan begitu nyampe tempat promnya, di gedung promnya, Melissa langsung lari ke toilet cewek, dan itu kontraksinya semakin sakit. Jadi Melissa udah ngerasain kontraksi yang luar biasa, kenceng banget gitu ya. Dia langsung masuk toilet cewek, dan ya bisa bayangin gak sih ini prom, terus yang namanya toilet cewek, pasti banyak dong ya siswi-siswi cewek yang ada di toilet ya kan, yang lagi dandan, yang benerin make up, yang lagi benerin baju. Hektik lah ya kondisi WC-nya. Jadi si Melissa langsung masuk ke toilet. Di dalam toilet Melissa melahirkan. Melahirkan sendirian, ya Allah. Terus kan yang namanya melahirkan ya, kan nggak mungkin yang kayak diem ya kan, nggak mungkin yang tidak bersuara gitu kan. Sementara di luar toilet tuh banyak cewek-cewek lagi dandan, lagi ngaca ya kan. Jadi ya pasti ya kedengeran lah ada suara ya gitu kan. Dan apalagi ini sendirian gitu dia. Dan orang-orang saksi yang ada di luar toilet itu ya mereka ngedenger suara ada desahan kayak gitu. Siswi-siswi yang di luar toilet tuh yang curiganya, ini apaan sih ini siapa sih yang lagi di toilet gitu ya? Apa ini orang yang lagi pacaran di toilet? Ya ampun, baru juga mulai prom masa udah itu lagi di toilet gitu. Jadi si siswi-siswi yang ada di luar toilet itu tuh ya nyangkanya itu ada pasangan yang lagi lah di dalam toilet gitu. Jadi mereka juga nggak ambil pusing, ya udah gitu ya. Di Melissa nih di dalam toilet itu dia berusaha untuk melahirkan. Dan yang namanya melahirkan kan nggak kayak pup gitu ya kan. Kalau pup kayak pup gitu ya. Yang namanya melahirkan kan nggak bisa ditahan ya. Maksudnya kayak kalau bayi udah siap untuk keluar ke dunia, ya udah dia bakalan keluar gitu, nggak bisa ditahan-tahan ya. Dia nggak ada mindset, dia nggak ada mikir kalau itu tuh makhluk hidup, itu tuh bayi, itu anaknya gitu. Dia nggak mikir kesana sama sekali. Melissa tuh ngerasa di dalam pikirannya dia cuma mengeluarkan sesuatu yang ada di perutnya dia yang bisa mengganggu hidup dia ke depannya lah. Nah sementara kan yang namanya melahirkan itu kan pasti banyak cairan ya kan, cairan yang nggak cuman sesedikit PMS gitu kan, cairannya kan pasti banyak banget ya, ke lantai, kakinya Melissa, ke sepatunya Melissa. Sementara di WC sebelah itu kan kelihatan ya ada heelsnya Melissa. Loh ini si Melissa kenapa, ya ampun darahnya banyak banget nih mens. Disangkanya tuh ya memang lagi tembus aja gitu. Di luar itu kan si John, pacarnya Melissa, dan sahabatnya Melissa, Rebecca, itu kan saling ngobrol kayak, ih Melissa mana ya, kok lama banget gitu. Terus si Rebecca bilang sama John, oh ya udah deh ntar aku cek dulu deh ke toilet ya, kamu tunggu di sini aja gitu. Akhirnya Rebecca pun pergi ke toilet untuk ngecek keadaannya Melissa, kenapa lama banget gitu. Akhirnya Rebecca pun ngetuk-ngetukin toilet kan. Terus, Melissa kamu di dalam? Kata Melissa, iya bentar, bilang sama John aku bentar lagi bakalan keluar gitu. Oh gitu, kamu yakin kamu nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, bentar lagi keluar kok gitu. Akhirnya Rebecca pun pergi dan ngasih tahu John kalau iya Melissa bilangnya sih bentar lagi keluar gitu. Karena memang si toiletnya ini kan si Melissa lama banget ya kan nggak keluar toilet. Sementara di lantai tuh mulai merembes tuh cairan kan, darah keluar gitu kan. Dan banyak siswi-siswi yang ngelihat ini tuh ngerasa aneh, kok ini banyak banget gitu ya. Maksudnya kayak kita tuh kalau misalnya ngelihat ada cipratan darah dikit aja kita udah mulai panik kan, kayak wah ini ada siapa yang terluka, siapa yang meninggal ya kan. Sementara ini bisa bayangin nggak sih lantai kayak penuh gitu. Dan siswi-siswi jadi panik dan mulai ada yang lapor ke panitia prom gitu, coba cek deh itu di toilet kayaknya ada yang aneh deh, ada darah. Sementara panitia prom kan yang namanya panitia sibuk dong ngurusin acara, kayak ini kayaknya bukan urgent gitu. Terus panitia cuma bilang iya aja gitu, padahal nggak langsung dicek. Beberapa siswi juga banyak yang ngelapor ke panitia, tapi panitia masih terlalu sibuk untuk ngurusin acara. Sampai akhirnya Melissa pun akhirnya berhasil mengeluarkan anaknya, bayinya ke dalam toilet. Dan bayinya itu laki-laki, dan katanya sih sebenarnya si bayinya bertahan hidup. Dan somehow Melissa naruh tangannya di leher dan agak menekannya gitu. Setelah itu kan yang namanya, aku nggak ngerti sih ya, correct me if I'm wrong, kalau misalkan aku salah kalian terus di komen di bawah. Maksudnya yang namanya bayi gitu ya, pasti kan ada terhubung sama perut si ibunya kan, ada tali apa sih, tali ari-arinya gitu kan ya kalau nggak salah. Terus Melissa gimana dong? Melissa kan nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada rencana sama sekali. Melissa nggak bawa gunting, nggak bawa alat tajam, nggak bawa apa-apa. Ternyata
ternyata di toiletnya pada saat itu ada sebuah tempat sampah berbahan besi gitu, tempat sampah dari besi. Tahu kan kalau di toilet cewek biasanya kan ada tempat sampah untuk buang pembalut ya kan. Bener aja Melissa tuh kayak ngambil tali ari-arinya dan dia putusin di tempat sampah besi itu, jadi dia putusin gitu dan akhirnya terputuslah si talinya. Terus Melissa nyari-nyari kayak ada apa ya ini, oh ternyata ada kresek di dalam tempat sampahnya dan dia masukin babynya itu ke dalam plastik, dia ikat plastiknya, dia masukin ke tempat sampah. Terus kebetulan ada anduk juga di dalam toiletnya dan dia ngelap-ngelapin, agak sedikit ngelap-ngelapin lantai, dan tapi ya banyak banget cairannya ya, jadi nggak kelap semua ya, karena pada saat itu pikirannya Melissa itu nggak yang sadar penuh gitu. Si Melissa tuh habis selesai beres-beresin bajunya, ya udah dia keluar toilet, dia beres-beresin rambut, benerin make up, dia benerin baju, terus ya udah dia lanjut keluar, dia ketemu John, dia makan salad dikit, terus dia having fun ya. Orang-orang yang ngelihat Melissa keluar dari toilet tuh ngelihat Melissa kayak happy-happy aja gitu. Bahkan Melissa tuh kayak joget-joget gitu ya, ngedance sama si John, bahkan request lagu. Nah sementara nih panitia kan mulai banyak mendengar laporan dari siswi-siswi kan, tuh Pak coba dicek Pak itu di toilet Pak ada yang aneh gitu. Banyak dari pihak panitia pun nyuruh petugas kebersihan untuk ngecek toilet perempuan. Si petugas kebersihan ini langsung pergilah ke toilet perempuan ya kan, bawa ini tau gak sih dorongan yang isinya tuh pel, sabun, ember gitu-gitu ya kan. Dia ngelihat wah ini banyak banget nih, siapa yang PMS ya kan, ya udah dia bersihin. Terus dia tuh mikir kayaknya seumur hidup gua kerjaannya bebersih ini nggak pernah deh ngebersihin sebanyak ini gitu cairannya gitu. Dia bersihin, dia ambil sampahnya, dia taliin sampahnya, dia masukin ke gerobaknya dia ya. Si petugas kebersihan ini tuh pergi ke belakang gedung, karena di belakang gedung kan ada tempat pembuangan sampah ya kan, dan di sana ada teman kerjanya juga, sama-sama petugas juga lah gitu. Terus dia tuh pas mau buang sampahnya, kok ini berat banget ya? Nah emang kenapa gitu ya? Ya tadi itu tuh aku habis bersihin, sampahnya kok berat banget ya? Biasanya kan kalau sampah toilet itu kan isinya apa coba, tisu, pembalut, tuh nggak mungkin seberat itu. Terus kata si teman kerjanya, coba kita lihat yuk. Pas dibuka ternyata mereka ngelihat ada kresek gitu. Dia buka lagi kreseknya, ternyata di dalamnya ada kaki berukuran kecil banget, dan mereka langsung kaget banget gitu. Mereka langsung nelfon 911 dan 911 langsung datang gitu. Bahkan sempat ada ambulans, sempat berusaha untuk ngasih CPR gitu ya, tapi udah nggak bisa karena udah nggak ada gitu, udah tidak bernafas gitu. Polisi nggak sesulit itu menemukan siapa pelakunya ya kan, karena ya semua siswi juga banyak saksi yang lihat kalau itu adalah Melissa. Polisi pun langsung nyamperin Melissa, kamu kenapa di toilet gitu ya. Terus Melissa cuman kayak enggak kok, nggak apa-apa gitu, ayo ikut kami gitu ya. Akhirnya Melissa pun dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit kan bisa diperiksa dong ya. Orang yang baru melahirkan itu kan pasti ada sesuatu yang berubah ya kan, yang namanya melahirkan kan banyak perubahan kimiawi, hormonal, fisik, mental, semua kan Pak. Dan bener aja di rumah sakit diperiksa dan Melissa ternyata benar habis melahirkan, dan orang tuanya langsung dipanggil ke rumah sakit. Dan pada saat itu orang tuanya cuman mikir ini pasti salah paham gitu, mana mungkin sih Melissa hamil. Ternyata pas ke rumah sakit orang tuanya baru tahu kalau ternyata Melissa baru melahirkan. Dan juga polisi juga di tempat prom itu bilang sama John kalau Melissa itu baru melahirkan, dan John pada saat itu bener-bener nggak tahu juga. Jadi polisi tuh yakin 100% kalau John juga sama-sama nggak tahu kalau Melissa sedang hamil. Ketika lagi di rumah sakit itu sebenarnya kan rumah sakit juga khawatir sama kondisinya Melissa ya kan, karena kan yang namanya orang baru melahirkan kan pasti membutuhkan perhatian atau nggak membutuhkan treatment khusus lah dari dokter, dari perawat, dari bidan. Dan juga polisi juga mengotopsi, dan setelah diperiksa ternyata sebenarnya sih bayi itu sebenarnya masih hidup ketika dia lahir. Katanya dugaan penyebab kematiannya itu adalah entah karena dicekik atau karena kehabisan nafas di dalam plastik. Nah untuk menghormati bayi ini, jadi si keluarganya Melissa itu memberi nama bayi ini Christopher, dan juga mereka mengadakan kayak semacam pemakaman kecil-kecilan, upacara private gitulah untuk keluarga doang. Dan juga katanya Melissa juga hadir di sana dan John juga ada di sana. Kalau kita bayangin rasanya jadi John ya, walaupun dia misalkan gak siap ya untuk jadi seorang ayah misalnya, terus misalkan langsung diaborsi, itu kan beda ya perasaannya, emosi yang dia rasain pasti beda sama kalau misalnya ternyata dia baru tahu kalau dia punya anak yang ternyata anaknya itu malah dibunuh sama ibunya sendiri gitu. Ini kan pasti perasaannya John bener-bener campur aduk. Setelah 18 hari setelah kejadian itu, Melissa dituntut dengan first degree murder, dan akhirnya dia dinyatakan bersalah dan dihukum maksimal
15 tahun, tapi pada akhirnya Melissa hanya dihukum selama 3 tahun karena setelah itu mengajukan banding dan di-approve sama hakim. Dan katanya sih sekarang Melissa itu sudah menikah dan juga sudah punya 2 orang anak. Ini juga jadi semacam perhatian khusus lah ya untuk pemerintah dan juga untuk pihak sekolah. Apakah kalau misalnya sekolah memberikan fasilitas atau nggak memberikan support untuk para remaja yang hamil gitu ya, apakah mungkin kejadian ini bisa dicegah gitu ya? Menurut kalian gimana cerita hari ini? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.